Shalom Aleichem. Apa Yahweh memberkati saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Semua gereja-gereja menawarkan KKR di mana-mana. Karena memang hari raya ini semua orang Kristen mengenalnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa dunia kekristenan itu sudah bergeser dari keasliannya. Bukan lagi berwajah Ibrani sesuai dengan sumbernya, tetapi berwajah Yunani. Paskah adalah bagian dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh secara turun-temurun sampai selama-lamanya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengenal 7 hari raya. Dan Paskah adalah hari raya pertama dari seluruh perayaan 7 hari raya. Dan anehnya, saudara, jika ada orang yang merayakan 7 hari raya, justru dianggap sesat. Aneh sekali kan? Kalau mengatakan sesat, ya seharusnya jangan merayakan Paskah juga dong. Bahkan lebih parah lagi, perayaan 7 hari raya sudah diubah namanya menjadi Jumat Agung dan waktunya juga tidak tepat. Seperti biasa, kalau diberitahu yang benar, yang sesuai dengan kitab suci, orang akan berkata, yang penting kan kita ambil maknanya saja. Loh, kalau bisa dilakukan dengan tepat waktu, kenapa harus berdalih seperti itu? Aneh kan? Agama apa ini coba? Pantas kalau kekristenan itu dijadikan bahan tertawaan orang luar. Mereka tidak salah karena mereka itu selalu melihat dari apa yang tertulis. Sedangkan kekristenan itu selalu dengan pola menafsir, menafsir, dan menafsir. Itu kan pola Yunani sebetulnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada caption ini kita melihat satu pertanyaan. Kapan sebenarnya Yesua meninggal dan bangkit? Di sini ada satu gambar, ya, judulnya Jumat Agung. Tuhan mati pada hari Jumat untuk menebus dosa. Coba saudara perhatikan. Bukankah ini menjadi bahan olokan? Kalau dia mati Jumat, bangkit hari Minggu, mana bisa? Belum 3 hari 3 malam. Saudara lihat di sini. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita coba? Di salah satu situs agama lain, di sana dipertanyakan, benarkah Yesus seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam rahim bumi? Mereka pasti akan mengejar sampai di sini, saudara. Coba saudara perhatikan ini. Perayaan Jumat Agung yang katanya kematian Yesua. Jika bangkit pada hari Minggu, apakah sudah 3 hari? Perhatikan saudara, siapa yang khotbah. Mereka orang-orang bertitel semua loh. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kitab suci. Betapa tragisnya. Tapi coba mereka diberitahu, oh pasti yang memberitahu akan dimarahi dan bahkan dianggap sesat. Jadi jangan salahkan orang-orang luar atau orang-orang dari agama lain kalau mengolok-olok kita, karena memang kitanya yang salah. Tapi jika diberitahu, wah marahnya luar biasa. Tapi ya sudahlah, biarkan saja yang marah-marah. Sekarang kita lanjut, kita akan belajar lebih dalam. Saudara yang terkasih, di mana ayatnya ada perayaan yang diberi nama Jumat Agung? Kata Jumat Agung ini kan hanya rekayasa manusia saja. Dan Paskah pada hari Minggu, ini kan simpang siur dan nyimpang dari teks kitab suci. Bahkan ada lagi yang diberi nama Rabu Abu, Kamis Putih. Ini kan sudah semakin menyimpang. Bikin dan melegalkan istilah yang tidak pernah ada dalam kitab suci. Coba sekarang saudara perhatikan caption berikut ini. Di sini ada 3 kolom dan bagian yang paling kiri yang berwarna biru itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Sementara yang ada di tengah ini adalah perayaan yang ditetapkan oleh manusia. Firman Tuhan sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa
Firman itu tidak boleh ditambahi dan dikurangi, apalagi diubah. Nah, sementara orang-orang Kristen itu mengubah. Coba saudara perhatikan. Di sini ada Paskah, hari raya pertama. Oleh orang Kristen disebut Jumat Agung. Orang Katolik juga menyebut Jumat Agung. Jelas tidak tepat dan statusnya adalah diubah. Sekarang hari raya yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Orang Kristen tidak mengenal dan bahkan tidak dirayakan. Yang ketiga, hari raya ketiga adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung oleh orang Kristen dianggap Paskah. Wah, ini kan keliru sekali, saudara. Sementara waktunya tidak tepat. Kemudian hari raya keempat, yaitu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ada yang mengenal, khususnya gereja-gereja aliran Pentakosta, dan ada yang tidak mengenal, khususnya gereja-gereja aliran Presbyterian. Jelas di sini saya katakan 50-50. Ada yang kenal, ada yang tidak. Peniupan nafiri tidak dikenal, bahkan tidak dirayakan. Ya namanya juga tidak dikenal, ya tidak dirayakan. Hari raya pendamaian juga tidak dikenal. Ya tentu tidak dirayakan. Hari raya tabernakel tidak dikenal dan tidak dirayakan. Padahal kalau kita melihat hari raya tabernakel atau hari raya Sukot, sebetulnya disinilah Yesua itu lahir. Tetapi sekarang justru malah dikatakan lahirnya tanggal 25 Desember. Wah, ini kan sudah sangat tidak tepat sekali, saudara. Tanggal 25 Desember itu kan hari lahirnya Dewa Saturnalia. Wah, ini kan kacau balau. Nah, sekarang, untuk perayaan Hari Raya Paskah tahun 2014, ini Gereja Alfa Omega agak berbeda ya dengan kekristenan pada umumnya. Paskahnya ini kami merayakan pada tanggal 14 April. Sementara perayaan Hari Raya Kekristenan pada umumnya tanggal 18 April. Nah, coba sekarang saudara perhatikan. Di sini ada sedikit kekeliruan, saudara, yang perlu dipertanyakan. Kenapa harus tanggal 18? Apakah itu karena jatuh pada hari Jumat? Padahal kita tahu bahwa Hari Raya Paskah itu ditetapkan bukan hari, tetapi tanggal, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Itu bisa saudara lihat di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal 23 ayat yang kelima. Coba saya akan ajak saudara untuk membaca ya, kitab Imamat, pasal 23 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini seluruhnya dari versi Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan demikian. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Yahweh. Nah, jadi jelas di sana ditetapkan tanggal, bukan hari, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Karena bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Kemudian kita lihat saya dekatkan ini ya, saudara, supaya lebih besar. Saudara lihat di sini, tanggal 18 April, Hari Raya Kristen atau kematian Yesus. Ini versi Yunani yang salah. Karena menurut kitab suci, kalau Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu pagi, itu jelas belum 3 hari. Dan saya katakan Yesua itu bukan bangkit Minggu pagi loh, tetapi ketahuan dia bangkit. Ya, jadi jelas belum 3 hari 3 malam. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat rekonstruksi, atau kita bikin rekonstruksi saja tentang kematian dan kebangkitan Yesua. Kita baca ayat-ayat ini, yaitu di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal 15 ayat 24 sampai 25. Perhatikan. Kemudian mereka menyalibkan dia,
Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi, kita melihat di sini ada satu gambaran bahwa Yesua itu disalib pada pukul 9 pagi. Ya. Coba sekarang kita lihat jam 12 siang ini mulai terjadi kegelapan, ya. Coba kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45. Saya baca satu persatu ya, saudara-saudara. Di sana dikatakan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita lihat rujukan yang lain di dalam kitab Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Demikian bunyinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ini sampai jam 3 sore. Ya, kita lihat lagi sekarang di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44. Demikian bunyinya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi melalui rekonstruksi ini, kita melihat dengan jelas. Saat Yesua dipaku di kayu salib, itu jam 9. Dia meregang nyawa di sana. Sementara pukul 12 siang, kegelapan meliputi daerah itu. Sampai jam 3 sore, saudara-saudara. Kita baca lagi sekarang, lihat caption ini. Di dalam kitab Matius, pasal 27, ayat 46. Dikatakan demikian. Kira-kira jam 3, berserulah Yesua dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat 46 ini dikatakan pada jam 3 Yesua berseru. Jadi jam 9 disalib, jam 12 kegelapan, jam 3 sore Yesua berseru. Kita lihat sekarang di kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesua dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di situ tertulis kata jam 3. Jadi, sudah jelas di sini, saudara yang terkasih. Lalu apa yang Yesua lakukan setelah jam 3 sore dia berseru? Disitulah Yesua meninggal. Karena setelah Yesua berseru, lalu dia, kalau kita lihat runtutan ceritanya, Yesua akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi Yesua meninggal itu jam 3, sekitar jam 3 lah. Lebih-lebih ya sedikit, saudara. Kadang saya bertanya ya, kepada beberapa orang Kristen, saya bertanya, saya coba untuk survei, mengapa sih kok merayakan Paskah atau Jumat Agung mereka menyebutnya ya, memperingati kematian Yesua itu dikatakan hari Jumat. Nah, mereka selalu menggunakan argumentasi di ayat dalam kitab Markus 15 ayat 42. Coba kita lihat ayat 42 dikatakan demikian, saudara. Sementara itu, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Nah, mereka berpikir bahwa hari persiapan menjelang Sabat itu adalah hari Jumat. Memang kita tahu bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Tetapi
sayang sekali orang-orang Kristen ini tidak mengerti bahwa pola Yahudi, ya, orang Yahudi itu memiliki hari Sabat bukan cuman yang disebut Sabat mingguan, bukan. Tetapi Sabat Hagadol atau Sabat besar. Nah, Sabat besar itu sebetulnya adalah semua perayaan 7 hari raya itu disebut Sabat besar. Apakah dia jatuh pada hari Senin, apakah dia jatuh pada hari Selasa, Rabu, atau Kamis, tetap kalau itu perayaan 7 hari raya, itu disebut sebagai Sabat besar. Sekarang saudara perhatikan kata menjelang Sabat. Nah, menjelang Sabat ini sebetulnya adalah hari persiapan, saudara. Coba sekarang kita perhatikan ya di teks ini. Yesua bangkit pada hari Minggu atau hari pertama. Coba kita lihat di dalam kitab Matius pasal 28. Ayatnya yang pertama, di sana dikatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Perhatikan kata setelah hari Sabat lewat. Nah, di sini orang tidak bisa membedakan antara Sabat mingguan dan Sabat Hagadol. Jadi kalau kita mau menggunakan pola pandang Ibrani, sebetulnya ketika dikatakan menjelang Sabat atau hari persiapan, ya, itu sebetulnya adalah hari sebelum Sabat Gadol, sebelum perayaan Paskah, gitu. Jadi kalau kita melihat, Yesua itu meninggal jam 3 sore. Ini kan persiapan Paskah, saudara. Nah, agar supaya pada waktu Paskah itu mayat-mayat itu sudah tidak ada, maka sebelum pukul 6, itu semua mayat harus dipatahkan kakinya untuk mempercepat kematian. Ya, yang tidak mati ya cepat mati, akhirnya akan dipatahkan kakinya, saudara. Tetapi Yesua tidak dipatahkan kakinya, hanya ditombak perutnya sampai berlubang, tetapi tidak ada satu tulang pun yang patah. Jadi kalau begitu, saudara, jelas Yesua itu meninggal sebelum pukul 6 sore. Jadi, sekitar jam 3, lebih-lebih sedikit lah. Sementara pergantian waktu atau pergantian hari, ya, itu bukan jam 12 malam, seperti penanggalan Gregorian. Tidak. Tetapi penanggalan Ibrani, itu pergantian harinya, itu jam 6 sore. Nah, coba kita akan baca lagi ya. Yesua bangkit pada hari Minggu, hari pertama, itu kan sudah tadi kita baca ya, di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama. Sekarang kita lihat juga di Markus pasal 16. Markus pasal 16, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa Yesua itu bukan bangkitnya pada hari Minggu pagi. Karena Minggu pagi itu ketahuan sudah bangkit. Bisa saja dong dia bangkit pada pukul 7 malam misalnya. Atau pukul 9 malam misalnya hari Sabtu. Itu sudah dihitung minggu, saudara. Sudah dihitung hari pertama atau rison.
Sekarang kita baca lagi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 untuk memberikan rujukan ya. Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ya, pada hari pertama, perhatikan kata hari pertama. Jam 7 malam hari Sabtu pun itu sudah hari pertama loh, saudara. Jadi dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Berarti ketika mereka datang ke kubur, Yesua sudah bangkit. Bukan baru bangkit, sudah bangkit. Cuman tidak diketahui bangkitnya kapan. Tetapi yang jelas, bangkitnya adalah hari pertama minggu itu. Berarti bisa Sabtu jam 7, bisa Sabtu jam 9, atau jam 10. Yang jelas, di situ sudah hari pertama. Ya, kita baca lagi juga di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 20, ayatnya yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Perhatikan kata batu telah diambil dari kubur. Berarti memang betul-betul sudah bangkit. Nah, disinilah orang Kristen kebingungan saat menerangkan kapan Yesua bangkit. Menjelang Sabat, mereka anggap hari Jumat. Sementara dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama, ada juga kata Sabat. Bagaimana ini? Jadi mereka bingung sendiri, saudara. Nah, karena akar iman kita dari Ibrani, seharusnya kita ubah pikiran kita dengan pola Ibrani. Sabat itu ada dua macam. Ya, ada yang disebut Sabat mingguan, yaitu yang selalu jatuh pada hari Sabtu. Ada yang disebut Sabat gadol atau Sabat besar. Sabat mingguan pun juga jatuhnya pada hari Jumat sore, ya, selewat jam 6 itu sudah disebut Sabat, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 16 ayat 31, di dalam teks Ibrani di sana dikatakan, Syabat Shabbaton hilachem veinitem et nafsiotechem kukat olam. Nah, di sini jelas ada kata Sabat Sabaton. Inilah yang disebut Sabat gadol, saudara. Sabat besar di mana seluruh imam-imam Yahudi itu mereka bertugas di perayaan Sabat. Inilah hari biasa yang dijadikan hari perhentian penuh berkenaan dengan hari-hari raya Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Sabat Hagadol itu sebetulnya adalah semua perayaan 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh. Jadi di sini saya ulang-ulang ya kata ini supaya saudara ingat bahwa yang namanya Sabat Hagadol itu adalah semua perayaan 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh itu disebut Sabat Hagadol. Sabat Hagadol ini itu tidak selalu jatuh pada hari Sabtu. Bisa hari Jumat, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu dan Kamis dan seterusnya. Nah, di sini semua imam akan bertugas di bait suci. Nah, sekarang dari rekonstruksi itu, saudara, maka jelas Yesua menghembuskan nafas jam 3 menjelang Paskah. Inilah yang dimaksud dengan hari persiapan. Ya, jadi saudara perhatikan, Rabu sebelum jam 6 sore. Saudara lihat panah merah ya, tanda panah merah ini. Sebelum jam 6 sore, Yesua sudah mati. Ya. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-31, coba saudara perhatikan sampai ayat 34 ya, saya bacakan begini. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, ini disebut Sabat gadol, saudara.
Sabat besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesua. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesua dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, disinilah Yesua mati sebelum Paskah. Ya, saudara. Jadi, kalau begitu, ketika ditanya orang, kapan Yesua mati? Yesua mati pada jam 3 sore. Karena jam 3 sore itu belum masuk ke Sabat besar tadi, saudara. Kemudian hari Kamis, hari Jumat, nah kemudian Sabtu sore setelah lewat jam 6, itu sudah hari pertama dia bangkit. Bisa disebut Rison atau hari pertama. Jadi kalau begitu, tepat 3 hari 3 malam, Yesua menghembuskan nafas terakhir hari Rabu sebelum jam 6 sore. Dan saat itu tepat tanggal 13 bulan Nisan. Ya, saudara-saudara. Jadi, tanggal 13 Nisannya itu pada waktu Yesua mati, itu tepat pada hari Rabu sebelum jam 6 sore. Kalau Yesua mati pada hari Rabu, kenapa Paskahnya kok sekarang hari Senin? Di tahun 2014 ini ya. Kadang Selasa dan tidak selalu Rabu. Nah, sekali lagi di sini saya jelaskan bahwa hari raya Paskah sesuai dengan kitab Imamat atau kitab Wayikra pasal 23 ayat 15, itu ketetapannya bukan hari, tetapi ketetapannya adalah tanggal. Sementara hari raya buah sulung atau Yom Habikurim, hari raya buah sulung ini sayang sekali tidak dikenal ya oleh orang Kristen, saudara-saudara. Tetapi hari raya buah sulung inilah yang disebut oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus, Yesua yang bangkit yang sulung, ya. Itu ada ayatnya, saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan kata yang sulung, saudara. Yesua bangkit persis pada perayaan buah sulung. Paham ya, saudara-saudara? Karena Paskah, sekali lagi, itu ditentukan tanggalnya. Paskah itu selalu jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Sedangkan buah sulung itu ditentukan harinya. Jadi kebangkitan Yesua itu persis pada hari pertama. Itu benar, saudara. Sedangkan Yesua itu menggenapi nubuatannya. Saat dia mati dan bangkit itu persis 3 hari 3 malam. Nah, dengan demikian, jelaslah sudah bahwa yang selama ini orang-orang Kristen itu merayakan kematian Yesua pada tanggal 18, khusus di tahun 2014 ini ya, atau yang saya suka katakan selalu hari Jumat, itu jelas keliru, jelas salah. Oleh karena itu, melalui penerangan ini, saya berharap kita yang sudah mengerti bisa merayakan dengan tepat. Jadi, tidak simpang siur, saudara-saudara. Demikianlah kiranya penerangan ini bisa menjadi berkat. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin.